Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Elisa Nugraheni, NIM 046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, usaha tani tentang komoditas jagung. Yang pertama, latar belakang. Jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis di Indonesia, termasuk di Kediri. Luas tanam dan produksi jagung di Kediri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan usaha tani jagung di wilayah ini. Untuk identifikasi permasalahan dan solusinya, yang pertama pada petani, kurangnya akses modal dan teknologi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Yang ketiga, akses pasar yang terbatas. Untuk solusinya sendiri ada 1. Meningkatkan akses modal dan teknologi, meningkatkan pengetahuan dan pelatihan, dan memperkuat akses pasar. Lalu ada permasalahan pada lahan. Yang pertama, ketersediaan lahan yang terbatas, kualitas tanah yang menurun. Untuk solusinya, meningkatkan ketersediaan lahan dan meningkatkan kualitas tanah. Pada permasalahan komoditas, yang pertama, harga jagung yang tidak stabil, hama dan penyakit tanaman pada jagung. Solusinya, menstabilkan harga jagung dan meneliti dan mengembangkan varietas jagung yang tahan hama dan penyakit. Klasifikasi usaha tani. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, petani jagung di Kediri masuk ke dalam usaha tani kolektif atau collective farm. Kenapa demikian? Karena seluruh produksi dikerjakan bersama oleh kelompok yang nantinya hasilnya dibagi dalam bentuk keuntungan. Lalu, berdasarkan polanya, masuk ke dalam usaha tani khusus karena hanya mengusahakan satu cabang usaha tani. Lalu, berdasarkan coraknya masuk ke dalam usaha tani komersial karena tujuannya yaitu menjual hasil panen dan memperoleh keuntungan. Lalu ada faktor-faktor kegiatan usaha tani. Yang pertama ada faktor alam. Kediri memiliki iklim tropis, kondisi ini ideal untuk pertumbuhan jagung. Jenis tanah yang cocok untuk usaha tani jagung di Kediri adalah tanah latosol dan regosol dengan pH tanah 6-7. Lahan di Kediri umumnya memiliki kesuburan yang cukup tinggi dan cocok untuk budidaya jagung. Lalu yang kedua ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja tani di Kediri relatif melimpah, baik dari keluarga petani sendiri maupun tenaga kerja upahan. Keterampilan dan pengetahuan petani jagung di Kediri juga tergolong baik. Lalu yang ketiga ada faktor modal. Modal sendiri berasal dari dana pribadi petani, tabungan, atau hasil penjualan panen yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada faktor manajemen. Petani jagung di Kediri umumnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup baik dalam budidaya jagung. Hal ini diperoleh dari pengalaman turun-temurun, pelatihan penyuluhan dari pemerintah, pemilihan benih yang unggul, berkualitas akan meningkatkan hasil panen jagung. Di Kediri umumnya menggunakan benih hibrida yang berpotensi hasil panennya itu jauh lebih tinggi. Dan ini berikut adalah analisis biayanya. Biaya tetap yang pertama ada pajak dengan jumlah 350.000, dengan penyusutannya 490.000, dengan total 840.000. Lalu ada biaya variabel. Yang pertama ada benih dengan jumlah 960.000, pupuk 560.000, obat 960.000, tenaga kerja luar keluarga 3.975.000, BBM 75 dengan total 6.530.000. Lalu untuk totalnya bisa dilihat ini ada biaya tetap dan biaya variabel yaitu 840.000 ditambah 6.530, totalnya 7.370. Lalu ada biaya implisit. Biaya implisit terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga dengan jumlah 250. Lalu ada biaya eksplisit, sama seperti yang sebelumnya, cuma kalau biaya eksplisit ini lebih ditambah penyusutan alat dan pajak. Untuk penyusutan alat menjadi 524 dan pajaknya 350 dengan total 7.404.000.
Lalu biaya implisit dan eksplisit ini ditambah 250 ditambah 7.404, totalnya menjadi 7.654. Dengan penerimaan jagung sendiri jumlah produksinya per kilo itu 7.000 kilo dengan harga jual per kilonya 6.200. Jadi di total 7.000 kali 6.200 43.400.000. Dengan pendapatan kita bisa lihat di sini dengan pendapatannya penerimaan 43.400 dan biaya eksplisitnya tadi sekitar 7.444. Lalu ada keuntungan ini dari penerimaan ditambah dari biaya total 43.400 ditambah 7.654 menjadi 51.054.000. Itu keuntungan dari panen jagung. Lalu penutup kesimpulan dan saran, dalam analisis usaha tani jagung di Kediri, beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah kurangnya pengetahuan dan pelatihan petani, akses pasar yang terbatas, ketersediaan lahan yang terbatas, kualitas tanah yang menurun, dan hama dan penyakit tanaman pada jagung. Untuk meningkatkan usaha tani jagung di Kediri, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan pelatihan petani, meningkatkan akses modal dan teknologi, meningkatkan ketersediaan lahan, meningkatkan kualitas tanah, dan meneliti dan mengembangkan varietas jagung yang tahan hama dan penyakit. Dalam analisis biaya variabel dan biaya tetap perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan usaha tani jagung. Biaya variabel diperkirakan mencapai 6.530.000, sedangkan biaya tetap mencapai 840.000. Dalam analisis biaya implisit dan eksplisit, biaya implisit mencapai 7.404, sedangkan biaya eksplisit mencapai 7.654.000. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan pengetahuan dan pelatihan petani, meningkatkan akses modal dan teknologi, meningkatkan ketersediaan lahan, meningkatkan kualitas tanah, dan mengembangkan varietas jagung yang tahan hama dan penyakit. Dengan demikian, usaha tani jagung di Kediri bisa meningkatkan produksinya dan meningkatkan pendapatannya. Ini daftar pustakanya, dan ini dokumentasi waktu saya berwawancara kepada petani jagung tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.